Kali ini saya akan menerangkan bagaimana pemasangan papan gipsum Jayabot. Nah, di sana ada aturan-aturan yang seyogianya kita ikuti. Di antaranya adalah eh, jarak paku. Jarak paku dari tepi itu 10 sampai 16 mm. Kemudian jarak paku untuk tepi, pada bagian tepi maksimal 15 cm. Untuk bagian tengah maksimal 30 cm. Nah, jarak-jarak itu harus kita posisikan sedemikian rupa sehingga pemakuannya bisa rapi seperti tampak pada gambar itu ya. Juga pemakuan tidak boleh merusak kertas gipsumnya. Nah, karena gipsum itu kekuatan ada pada kertasnya, sehingga kertas harus utuh. Nah, itu ya, jarak-jaraknya seperti itu. Ini untuk dinding partisi pada rangka kayu. Nah, nanti akan saya tunjukkan sampai pada pengomponan. Seperti itu jaraknya, digaris-garis dulu ya. Nah, itu jaraknya maksimal 15 cm. Kemudian pemakuannya harus tepat ya, jangan sampai gipsumnya rusak. Posisikan dulu sebaik mungkin, baru mulai memaku. Dan memaku itu diawali dari sudut-sudut dulu, baru yang bagian tengah. Nah, ini dia. Pemakuan harus hati-hati dan menggunakan palu khusus, palu yang tidak merobek kertas gipsumnya. Jika ada bagian-bagian tepi yang kurang bagus pemotongannya, harus dirapikan terlebih dahulu. Dan ini mulai mengompon atau menyambung papan gipsum. Pengomponan dibagi menjadi dua, yaitu pada tepi kotak dan tepi miring. Ini adalah tepi kotak. Pada tepi kotak ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu dengan lebar 30 cm. Kemudian tahap kedua 40 cm dan tahap ketiga atau terakhir adalah 50 cm. Nah, ini tahapan mengompon ya. Ini baru sampai tahap pertama. Sebelum tahap pertama itu memasang yang disebut pita kertas atau paper tape. Paper tape harus menempel semuanya, jangan sampai ada gelembung. Kemudian baru mulai mengompon. Nah, cara pegangnya seperti ini ya. Pegangannya harus kuat. Nah, dengan hati-hati dan penuh perasaan ya. Mengompon itu pekerjaan halus. Nah, ini adalah tahap pertama 30 cm, kemudian tahap kedua 40 cm, dan terakhir adalah 50 cm. Bahan yang digunakan adalah UB20 atau bisa menggunakan total coat. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan untuk pertemuan sudut dalam? Nah, seperti ini, pita kertasnya diposisikan dulu seperti mau dilipat gitu. Kemudian bagian sudut diisi adukan dulu, UB88 maupun total coat seperti itu. Kalau ada celah yang agak besar harus terisi penuh dulu. Kemudian ditekan dengan kapi sudut. Nah, seperti ini. Kalau ada yang kurang ditambah lagi sampai di sudut itu mendekati penuh dengan UB88 atau kornis kompon atau total coat. Nah, kemudian ini pita kertas ditempelkan, lalu ditekan dengan kapi sudut sampai tidak ada gelembung udara, sampai tidak ada yang terlipat. Oke ya. Nah, seperti ini. Berikutnya mereka akan mempraktekkan seperti apa yang baru saja didemonstrasikan.
Nah, oke semuanya, ini yang praktek kebetulan adalah teman-teman dari Bintuni. Nah, ini mulai menempelkan pita kertas. Sebelum pita kertas ditempelkan, harus dikasih adukan dulu UB88 sampai kertasnya tertutup semua. Karena kalau tidak tertutup semua, akibatnya nanti akan terjadi gelembung. Nah, gelembung ini menandakan bahwa ikatan antara pita kertas dengan papan gipsum tidak sempurna, sehingga ini harus diupayakan sampai tidak ada gelembung dan juga tidak ada yang terlipat. Jika pemberian UB88 terlalu tebal, bisa juga menjadi terlipat. Nah, seperti ini menempelkannya. Setelah pita kertas tertempel, ditindis lagi atau ditekan dengan kapi yang paling kecil. Kemudian ada kompon untuk tepi miring. Nah, tepi miring berbeda. Juga terdiri dari 3 tahap, tetapi tahap pertama itu 15 cm, kemudian tahap kedua 20 cm, dan tahap ketiga 27,5 cm, atau dibulatkan menjadi 28 cm. Jadi ada pengomponan tepi kotak dan tepi miring. Ini yang harus dipahami bersama-sama. Nah, ini hasilnya seperti itu. Belajar pertama memang seperti itu. Memang harus mengulang-ulang supaya hasilnya bisa maksimal. Jadi hasil kompon itu usahakan sudah halus sebelum diamplas. Nah, ini baru pertama kali mereka mencoba, sehingga tentu saja hasilnya belum maksimal. Tapi andaikan nanti ada waktu mengulang lagi, hasilnya akan menjadi bagus. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat, khususnya untuk adik-adik siswa SMK, kompetensi kalian BKP dan KGSP. Juga barangkali untuk praktisi yang lain, atau bahkan untuk bapak dan ibu guru bisa melihat video ini. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.